adik-adik, ketika kamu sudah menjadi besar, apa yang menjadi cita-citamu? Mungkin kamu ingin menjadi dokter atau polisi atau guru. Tapi tahukah kamu bahwa kalau besar kadang-kadang anak-anak sepertimu tidak bisa mencapai cita-citanya? Kira-kira apa ya yang membatasimu? Wah, ketika kamu malas belajar atau ketika orang tuamu tidak mampu. Apakah situasi ini hanya terjadi antara kamu atau generasi ini? Tidak, tapi juga terjadi sebelum Indonesia merdeka. Anak-anak sepertimu, mereka kesulitan untuk mencapai cita-citanya. Karena apa? Indonesia sedang dijajah oleh bangsa Portugis. Yang kedua adalah bangsa Belanda. Yang ketiga ialah Jepang. Jepang menguasai seluruh Indonesia. Dan juga orang-orang Indonesia hidup dalam kemiskinan. Mereka bekerja keras. Ada yang diupah tapi sangat sedikit. Ada juga yang tidak dibayar gajinya. Wah, ini keadaan sangat sulit. Mereka bekerja keras atau bekerja paksa. Orang-orang Jepang, mereka hanya memikirkan kesenangan mereka sendiri. Mereka membiarkan orang Indonesia hidup dalam kelaparan dan juga ada yang mati. Keadaan terjajah seperti ini adalah situasi yang sangat sulit. Tapi tahukah kamu, di buku Tuhan menceritakan seorang bapa yang bernama Zakheus yang juga bangsanya dijajah oleh bangsa Romawi. Tapi dia tidak hanya terjajah karena itu, dia juga terjajah oleh dosa karena dia bekerja bagi bangsa Romawi sebagai seorang pemungut cukai, dan pemungut cukai sering mengambil lebih dari apa yang ditentukan, dan itu adalah dosa. Tahukah kamu apa itu dosa? Oke, ikutin kakak. Dosa adalah segala sesuatu yang kamu pikirkan, kamu ucapkan, dan yang kamu lakukan. Dan apakah pernah diajarkan? Tidak, tapi dalam buku Tuhan mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan hukumannya membuat kamu terpisah dari Allah, ditempatkan di neraka. Ini adalah situasi yang lebih mengerikan daripada keadaan terjajah. Adik-adik, namun suatu hari Zakheus bertemu dengan seorang pribadi, namanya ialah Yesus. Yesus bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Dia adalah Allah pencipta, menciptakan dunia ini, menciptakan kamu dan juga kakak. Dia juga adalah pengasih. Dalam buku Tuhan mengatakan bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 16a, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan tidak hanya itu, dia juga kudus dan tidak pernah berbuat dosa. Zakheus terjajah oleh dosa, tapi suatu hari ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus datang di kotanya. Wah, dia ingin sekali untuk melihatnya, tapi dikatakan bahwa orang mengerumuni Tuhan Yesus, dan Zakheus adalah seorang yang pendek, sehingga dia melihat sebuah pohon yang besar dan kemudian ia berlari memanjat pohon itu, dan kemudian dia melihat Tuhan Yesus. Adik-adik, Zakheus melihat Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus melihat Zakheus, dan kemudian Tuhan Yesus berkata, "Zakheus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu." Wah, hati Zakheus sangat senang. Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid yang lain di rumah Zakheus dan juga beberapa orang lain. Wah, Zakheus tahu ia berada di bawah hukuman dosa, dan dia membutuhkan Tuhan Yesus untuk mengampuni dosanya. Mengapa? Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang tidak pernah berbuat dosa. Tuhan Yesus juga yang datang ke dunia ini, mati disalibkan dan dikuburkan untuk menggantikan hukuman dosamu dan juga dosa kakak. Tapi ingat, dia tidak mati selamanya. Pada hari yang ketiga, ia bangkit dan menang bagi dosamu. Adik-adik, keadaan terjajah seperti Zakheus dan seperti bangsa Indonesia adalah keadaan yang sulit.
bangsa Indonesia ketika mereka terjajah, ada juga beberapa pahlawan yang berjuang keras, berusaha untuk membangun bangsanya sendiri, yaitu mereka berusaha keras melawan bangsa penjajah yaitu Jepang dengan persenjataan seadanya. Tidak seperti persenjataan lawan, tapi dengan pertolongan Tuhan mereka mampu mengusir bangsa Jepang. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan Indonesia merdeka. Katakan, Indonesia merdeka, saya merdeka. Wah, dan kemudian para pemimpin bangsa lainnya melanjutkan kemerdekaan ini hingga pada saat ini Indonesia telah merdeka 79 tahun. Adik-adik, sehingga saat ini kamu bisa merdeka. Katakan, Indonesia merdeka, saya merdeka. Kemerdekaan ini Tuhan memakai supaya kamu bisa belajar dan juga mengenal Tuhan. Adik-adik, bagi kamu yang sudah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, ingat, kamu sudah merdeka dari hukuman dosamu. Apa yang perlu kamu lakukan? Kamu perlu belajar semakin mengenal Tuhan. Dan juga kamu perlu menceritakan kepada orang lain bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang membuat kamu merdeka dari dosa. Bagi kamu yang belum percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, kamu belum bisa menikmati kemerdekaan yang sejati karena kamu masih berada di bawah hukuman dosa. Tapi hari ini kamu sudah mendengarkan bahwa Yesus telah membuat jalan bagimu untuk mengampuni dosamu. Apa yang perlu kamu lakukan? Kamu perlu mengambil keputusan untuk percaya kepadanya. Ketika kamu percaya, dia berjanji bahwa di dalam buku Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya, ketika kamu mengambil keputusan hari ini, janjinya kamu dibebaskan dari dosa dan diselamatkan. Maukah kamu hari ini percaya padanya? Sekarang tundukkan kepalamu, tutup matamu. Bagi kamu yang saat ini mau mengambil keputusan percaya kepadanya, tunjukkan kepada Kakak dengan mengangkat tangan kananmu. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih sudah menolong kami, mengajarkan kami bagaimana kami merdeka dari dosa. Tolong kami ya Tuhan, bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bagi kamu tadi yang sudah mengangkat tangan, jangan lupa setelah pesta kemerdekaan bertemu dengan kakak di kelas ini. Dan untuk memberitahumu bagaimana kamu harus merdeka dari dosa melalui percaya Tuhan Yesus.